Boleh bertanya sedikit, Pak? Ini kan boleh. banyak pertanyaan orang, mungkin 80% orang di Indonesia nih ya. Ya. Kok orang Sumbar nggak ada yang pangkatnya sampai Jenderal Bintang 4? Nah ini. Ayah saya sebagai seorang sopir oplet di zaman tahun itu, tahun 80-an, memiliki seorang anak ya, dengan segala macam kelebihan dan kekurangan saat itu. Akhirnya seorang anak ini bisa menjadi komandan kapal perang. Kegiatan spektakuler yang lain yang digagas oleh Laksma TNI Purnawirawan Hargianto yaitu merendang sedunia juga masuk dalam rekor muri sebagai peserta merendang yang diikuti lebih dari 2.500 peserta dari 5 benua. Halo beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Hargianto dan banyak gelar lainnya di belakang di Mulifa Channel. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan beliau adalah seorang tokoh dari Minangkabau, memotivasi sekali karena di Mulifa Channel ini harus sosok-sosok yang memotivasi ya. Jadi beliau ini saya pernah lihat beberapa artikel, Bapak Hargianto adalah seorang anak dari Stokaroto atau Stokaroto ya, yang setelah besar menjadi komandan kapal perang. Nah ini sangat menarik, mudah-mudahan memotivasi semuanya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih tetap tegar ya, tetap tegar. Komando, tetap komando. Jadi ya Pak, sampai tahun berapa berakhir kemarin? Saya pensiun tahun 2021. Baru 2 tahun ya, masih pakai plat tentara lah kemana-mana. Iya. Kadang-kadang suka masih dikawal. Sekarang gitu. sudah Purnawirawan, udah kembali ke masyarakat biasa. Tapi Pak domisili di Jakarta ya? Ya, jadi base camp Ambo tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Tepatnya di Komplek TNI Angkatan Laut di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kelapa Gading, Jakarta. Jadi tidak mentang-mentang sudah purnawirawan di tahun 2021 bukan berarti berhenti untuk memerhatikan negara ini dong. Tetap memberikan sesuatu untuk negara ya, berguna untuk negara gitu ya Pak ya. Sebetulnya Adinda harus baca bukunya General MacArthur. Gitu. All soldiers never die, but is the pass away. Iya, iya. Jadi bagi militer tidak ada kata-kata pensiun, ada hilang saja atau ganti baju saja. Oh, ya. Dia terus berjuang ya. Iya, gitu. Jadi pensiun itu cuman pangkatnya mungkin sampai ganti baju aja. Ganti baju. Sebetulnya tidak ada kata-kata pensiun itu kan. Luar biasa sekali. Ya. Jadi Pak yang menarik bagi kita ini kan perjalanan masa kecilnya itu seorang Stokaroto sampai menjadi komandan perang. Di Ambo sendiri mungkin kalau boleh memperkenalkan diri ya. Iya, iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Hargianto, pangkat Laksamana TNI Purnawirawan. Kebetulan bulan Agustus 2021 Ambo jangkit menjadi penghulu. Galambo Datuk Bagindo Malano Nanitang. Datuk Malano Nanitang. Dulu sebelum itu Bagindo Malano Nanitang. Sebelum itu agak lama sebelum jadi penghulu. Gala biasa Sultan Rangkayo Mulia Ambo. Oh, Sultan Rangkayo Mulia. Iya. Nah, kan kalau di awal kan kita bernama Gadang Gadang. Setelah menikah kita dikasih gelar Sultan Rangkayo Mulia. Dan tetap memakai itu Pak. Kini karena lagi di Dato, secara adat tentu dipanggil yang lebih tinggi kedudukannya. Masalah luar biasa sekali. Jadi Pak gua walaupun di Manyo Berado tetap cara Minang dipakai. Iya. Datuk tetap Datuk ya. Jadi awak sebenarnya kalau Datuk itu harus angku. Kalau ini kan ada tiga dua agam tanah datar dengan 50 kota ya. Awak masuk dalam tanah datar. Kalau di agam itu orang bayimbonya ini orang. Iya. Kalau kami bangku, tuanku. Ya. Gitu. Iya. Jadi perjalanan Pak seketik dari ketik Stokaroto. Nah itu Stokaroto itu waktu itu menjadi Stokaroto orang gay atau memang tidak ada untuk dimakan menjadi Stokaroto untuk mencari makan gitu Pak? Iya, jadi perjalanan hidup ayah Ambo sebetulnya beliau adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat ya, namanya Bahar Sultan Bahiram, asli dari Singapura, pangkatnya kopral. Jadi
Ayah dulu bekerja sebagai militer ini tahun 68. 68. Karena ada PRRI dulu, jadi ayah ini mengundurkan diri. Mengundurkan diri, ya benar. Pensiun dini lah, gitu kan. Dan alhamdulillah setelah Karena ada pensiun, persoalan itu lah ya. jadi orang Padang kan dulu kan banyak juga yang mundur. Ya. Sampai ganti nama menjadi nama Jawa-Jawa kan itu. Dari itu Bahar. salah satu lah. Salah satu dari masuk mungkin, nama Pak sendiri. pengaruhnya kan namanya Hargianto. Iya. Ya. Jadi cerita singkatnya, ayah Ambo karena punya kemampuan skillnya lulusan STM, merantau ke Jambi, ikut dengan kakak kandungnya. Menjadi waktu itu buka bengkel. teknis membuat ya. mobil, Iya. membuat rumah-rumah mobil dari kayu dulu kan. Oh iya. Nah, setelah itu kumpulkan Karoseri uang, ya. Karoseri, kumpulkan uang, belilah mobil. Beli mobil. Ya kan? Jadi orang tua dulu itu mereka dengan skill, dengan kemampuan yang ada itu mencari rezeki. Iya. Lahirlah Ambo 7 bersaudara sama anak yang kelima. 7 bersaudara, anak kelima. Anak yang kelima jati Ambo padusi di bawah Ambo laki-laki. Nah, jadi dulu menjelang sekolah gitu, waktu Ambo masih SD, ayah ini sering kali pada saat dia menambang itu di Jambi namanya PO Agam. PO Agam. Orang Jambi namanya tuh mobilnya tuh PO Agam. Berapa armada itu tuh? Cie baru. Cie tuh. Cie saja. Iya. Jadi kalau di Jambi itu lebih terkenal bukan nama bapak, bukan Pak Bahar, tapi Agam. Pak Agam. Pak Agam. Nah, karena mobilnya namanya PO Agam. Satu-satunya waktu itu. Satu-satunya di Jambi PO Agam. Tambangnya ke Macam-macam dari Sipin, dari pasar ke Sipin, kadang dari pasar ke Teho, gitu. Oh, trayek belum diatur waktu itu kali ya? Lain itu boleh gitu kan, boleh seperti itu, rutenya begitu kan. Karena jadi mau pakai ketek dulu, Aco ikut di orang kaya. Pagi-pagi, habis sholat subuh kan, ikut dengan orang kaya. Masih kecil-kecil lah, umur 4-5 tahun waktu itu kan. Iya. Menyenangkan bagi seorang anak kecil itu ikut dengan orang tuanya, naik mobil kan ke pasar, kebanggaan lah itu ya. Dan lebih menyenangkan lagi kalau orang tua itu dia parkir di rumah makan. Makan dulu. Jadi sebetulnya simpel anak kecil ini kan, sambil ikut jalan-jalan orang tua kan. Kemudian begitu pas sarapan pagi kita bisa beli mil kan. Lontong Padang, ya kan, kacang tujin. Bagian menariknya itu ya? Menarik itu bagiannya itu salah satu apa namanya itu bonusnya itu. Bonusnya. Termasuk juga makan Tapi siang. selain mengawasi ayah juga ya, waktu itu kan sopir kelasnya tinggi itu. Jadi banyak layang lirik dulu. Oh enggak. Beda lah kan. Beda. Jadi intinya kalau orang tua dulu kan karena memang dia kemampuannya hanya sopir oplet gitu kan. Iya. Jadi dia mau sering ikut masih zaman kecil kan. Nah, suatu ketika gitu kan, ini cerita ya. Iya. Suatu ketika kenek Bapak Ambo itu tidak bekerja. Kadang sakit, kadang dia juga izin pulang kampung kan. Iya. Jadi ayah Ambo itu dulu punya kenek banyak. Oh. Ada namanya si Bujang, ada yang namanya si apa lagi itu ya, si Ai. Kemudian ada lagi saya nama lupa Ambo lah. Ganti-gantian tuh kenek itu. Kan banyak yang ikut Bapak tuh. Iya. Kan? Jadi satu ketika tidak ada kenek waktu itu. Oh. Nah, karena Ambo sudah sering ikut, sudah sering melihat, ya kan? Oleh ayah Ambo mempunyai apa tuh kan? Oleh apa Ambo itu, lah Anto aja lah dulu jadi kenek. Panggilan Anto Pak ya? Kecil dulu panggilannya Anto, iya. Anto aja lah dulu kenek. Di situlah Ambo mulai jadi kenek itu. Betah tuh. Kenek tembak lah supaya tembak kan? serap. Tapi Eco ya? Pada akhirnya setiap pulang sekolah. Oh jadi batangan. Kan gitu kan. Iya. Tapi memang fokus waktu zaman kecil memang kita sekolah ya. Iya, sekolah. Tetap sekolah ya. Sekolah, tapi di luar jam sekolah itulah dia tadi mengisi waktu. Kadang-kadang ayah itu memang dia tidak menggunakan kenek gitu kan. Iya. Udah Anto aja jadi kenek lagi gitu kan. Tiap pulang sekolah ya. Pulang sekolah. Tapi tidak setiap hari. Tapi ini Ambo lakukan sampai dengan SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Kira-kira dari kelas 4 SD lah sampai dengan SMP kelas 1. Itu masih di mobil sehari-hari Ambo. Jadi pulang berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah dan pulang dari sekolah. Jadi situlah kita jadi kenek mobil kan. Kadang-kadang kan di terminal Rawasari di Jambi itu dulu kan kita panggil penumpang. Sepin gitu kan. Ya kalau di Jakarta Blok M. Grogol Banteng. Iya. Itu kita hafal jalan di Jambi itu kan.
lorong Seroja, lorong gotong royong, lorong Sungai Kambang, dan seterusnya. Jadi kita sangat hafal. Jadi seluruh orang Jambi itu rata-rata kenal betul kita itu kan. Ini anak Pak Agam, ini Pak Agam, orang dari Bukit Tinggi. Terus minat menjadi melangkah ini agak kita loncat sedikit Pak. Dari SMP itu sudah ada minat menjadi TNI kah? Jadi sebetulnya yang membuat Ambo berminat ini secara alami saja. Oh, alami. Secara alami itu begini. Jadi waktu Ambo masih kecil kita ikut pramuka. Oh, pramuka. Jadi ikut pramuka dulu itu siaga namanya kan? Iya, siaga. Kemudian kita habis siaga kemudian menjadi pandega habis siaga penggalang. Habis penggalang baru pandega. Iya. Jadi waktu di SD itu memang kita di sekolah wajib ikut pramuka itu. Nah disitulah Ambo mulai mengenal disiplin, bekerja sama ya dengan kawan-kawan baik remaja putra maupun putri. Kita juga ada camping bermalam. Jadi terpupuk dengan itu ya. Kita akan masak di dalam kelapa ya kan, masukin beras dan kelapa. Kemudian kita ada api unggun. Nah disitulah sebetulnya pelan-pelan secara pasti itu kita terbentuk disiplin. Nah kemudian pada suatu ketika kakak saya Yulianis waktu itu ya. Kakak nomor berapa? Kakak nomor 4. Nomor 4 pas di atas Pak Argianto. Pas di atasnya itu diajaklah saya itu mengikuti waktu itu ada Kapolsek. Dia mantan Akabri kan dulu kan Akabri namanya. Iya. Darat, laut, udara, dan kepolisian kan bergabung jadi satu. Dia menyampaikan semacam kayak pengalaman. Jadi ada taruna datang cuti ke Jambi kan. Nah, ketika itu si Kapolseknya juga ikut. Nah, untuk memfasilitasi katakanlah mungkin memberi sosialisasi lah bagaimana pengalaman tes taruna dan segala macamnya. Waktu itu saya diajak oleh kakak saya. Nah disitulah saya semakin kuat. Wah enak sekali ya jadi lulusan taruna Akabri, jadi Kapolsek, lulusan jadi angkatan darat, jadi dandim. Dan di situ juga saya melihat bahwasanya lulusan Akabri itu luar biasa zaman itu. Ya contohnya jadi dandim, kemudian jadi komandan batalion. Kadang-kadang di depan rumah kita tuh kan ada yang lari pakai senjata kan. Pasukan-pasukan sambil buka baju dan nyanyi kompak kan. Nah, kita senang dulu, malah kadang-kadang kita ikut juga di belakang lari itu kan. Nah, jadi mau lihat di kedepannya lagi, lulusan dandim zaman itu jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri. Dari militer. Di zamannya Pak Harto dulu itu kan memang militer ya. Militer itu serba bisa. Ya kan? Zaman itu. Nah, sekarang kan ini sudah kembali dua fungsi TNI kan sudah tidak ada. Kembali kepada kehidupan demokrasi kita. Jadi dari situ Ambo mulai tertanam untuk ikut menjadi taruna Akabri. Taruna ya. Nah, memang waktu itu pilihan Ambo sebetulnya ingin menjadi perwira TNI Angkatan Udara. AU. Karena Ambo sering sekali kan melihat lapangan terbang. Pilot itu kan terbang pesawat. Waduh, ini kalau jadi pilot kan luar biasa. Tetapi setelah kita masuk Akabri, tesnya itu ternyata dites, ada psikotes. Jadi yang mengatakan cocoknya kemana itu melalui psikotes. Di samping kesehatan, kemudian juga memang performan, itu dilihat, ya kan? Di mana kira-kira bakat ini. Nah, dari psikotes itu akan kelihatan. Dan memang salah satu doa juga dan mimpi itu kan. Salah satunya adalah Ambo ingin keliling dunia. Maka itu Allah memberikan jalan bagi Ambo itu masuk taruna angkatan laut. Maka tingkat 3 di Akabri angkatan laut waktu itu Ambo berlayar dengan KRI Dewa Ruci keliling dunia. Tahun 86 waktu itu kan. Dari Indonesia ke Vancouver, ke Amerika, balik lagi ke Indonesia. Selama lebih kurang 4 bulan perjalanan. Tapi dulu itu memang semua rakyat Indonesia mungkin bercita-cita jadi tentara, Pak. Ya sebagian besar mungkin pemuda ya. Tapi itu sebuah keberuntungan. Apa yang terpilih benar-benar jadi tentara itu ya? Ya perjuangan untuk menjadi lulus dari Akabri itu sebetulnya ya memang tidak gampang, tapi juga sebetulnya tidak sulit. Buktinya mau lulus. Ya banyak juga yang mengeluh mungkin ya. Nah di beberapa orang kita lihat ngeluh itu bagaimana itu Pak? Cara orang seperti itu dia padahal kesempatan ada ini apa, terus kadang-kadang suka ada alasan ngabisin duit gitu.
Ya, jadi sebetulnya kalau kita ingin mencapai suatu tujuan atau mimpi gitu kan, maka yang nomor satu yang harus dipersiapkan adalah persiapkan diri kita. Diri ya. Ya, jadi banyak saya ingin menjadi petinju. Maka sebelum kita berlawan tanding bertinju itu persiapkan. Latih diri sebelum Pertama badannya dibuat sehat. Yang kedua pengkalangannya harus dibesarkan. Kemudian napas harus panjang, stamina harus bagus, ya kan? Kemudian harus ngerti bagaimana ilmu bertinju. Berarti itu karena sesuatu yang kurang dia lengkapi dengan itu mungkin dengan duit. Kalau bisa kita jadi ingin masuk akabri gitu. Iya. Akabri itu kan ada persyaratan. Tingginya minimal 160. Kemudian mampu berlari 165 waktu itu pas 160 gitu ya. Mampu berlari selama 12 menit 2400 meter. Kemudian push up, pull up. Iya. Kemudian squat jump, berenang. Nah, kesemaptaan begini kan tidak tergantung orang lain. Jadi kan betul. Ada internal bertanggung jawab. Maka itu sebelum saya mengikuti tes akabri, sebetulnya di SMP SMA itu setiap hari Minggu pagi kita lari. Kalau jam sekarang maraton namanya kan. Jambi waktu itu kita maraton namanya kan. Sport. Kita tiap pagi itu sudah lari. Kebetulan memang saya juga hobi olahraga. Waktu di SMP, SD kita lari sprint, gitu kan. Kadang-kadang balapan. Saya sama adik almarhum saya itu suka sekali lari balapan itu. Dari sini, ayo kita dari situ ya. Gitu. Dan begitu juga dengan di SMA. Dan kita juga sport. Kadang-kadang naik gunung sama kawan-kawan. Jadi itu begitu ya. Kita harus mempersiapkan fisik, mental, baru bisa jadi TNI. Nah, sedangkan di luar itu, di luar negeri, orang wajib militer. Berarti kita ini termasuk orang-orang yang kuat gitu, Pak. Ya kan? Ya, jadi seorang luar disuruh jadi tentara malah nggak mau. Kalau kita semuanya pengen jadi tentara, malah disaringkan gitu. Ya, memang konsepnya berbeda, Lina. Jadi kalau di Indonesia itu sebetulnya begini. Jadi masuk militer itu kita persiapkan. Mulai dari kesehatan, fisik, kemudian juga pengetahuan. Ya. Itu nggak ada kata-kata istilahnya itu kalau kita gagal bukan salahnya orang lain, salah dirimu sendiri. Iya, benar-benar. Jadi kalau kamu berhasil, ya pasti bisa dilihat persiapannya bagaimana. Ya, sama dengan tadi saya bilang itu kan, kalau kita mau menjadi petinju, maka ketika kita bertarung kan tak mungkin lagi kita minta tolong sama pelatih. Ilmunya udah diajarin, tinggal kamu praktekin. Gitu. Tapi itu kehebatan tentara di Indonesia ini, dia menjadi tentara dengan kesadarannya dan mempersiapkan mentalnya, itu maksudnya. Kalau yang di luar negara luar, dia disuruh malah takut jadi tentara kan gitu. Kalau kita malah pengen jadi tentara itu. Jadi sebetulnya sama. Jadi kalau kita kan ada dua. Rekrutmen TNI itu kan ada militer sukarela. Namanya Milsuk. Nah, seperti saya namanya kan Milsuk, militer sukarela. Militer sukarela. Mendaftarkan diri militer sukarela. Tapi ada juga Wamil, wajib militer. Itu kita ada. Nah, wajib militer ini ada. Jadi yang lulusan-lulusan dari dokter, insinyur, perikanan, ya kan, pertanian, itu kan. Hukum. Jadi kan ada jabatan-jabatan di TNI itu yang tidak dididik di akabri. Ilmu hukum, ilmu kedokteran. Betul. Kan manusia ini kan, profesi ini kan dibutuhkan mengisi jabatan di militer. Makanya ada wajib militer. Ada wajib militer ya. Wamil. Nah, berbeda dengan di Singapura, dengan di Amerika. Kalau di Korea Singapura itu masyarakatnya wajib militer. Masyarakatnya wajib militer. Di Indonesia ini belum ya. Belum. Tapi sebetulnya itu salah satu manfaat juga kalau kita wajib militer, setidak-tidaknya masyarakat akan ada disiplin. Terus sehat gitu ya. Sehat, seperti itu ya. Luar biasa sekali. Terus ini kita boleh minum ya? Boleh, Pak. Kita minum dulu nih, air putih juga air putih ada ya. Kita berada di Pangeran Mudo sekarang. Di restoran Pangeran Mudo ini doang VIP-nya sana. Sekalian promosi Pangeran Mudo. Luar biasa sekali perjalanan Pak kita ya. Jadi jabatan Pak selama berkarir di TNI itu sebagai apa aja gitu, kayak terakhir kemarin kan Lantamal, Komandan Lantamal 2 Padang ya. Iya, Komandan Lantamal. Nah, itu boleh dikasih tahu ke pemirsa? Ya, jadi atau disuruh baca juga boleh artikelnya.
Ambo memang perjalanan itu lulus dari Taruna Akabri tahun 87 ya. 1987 bulan Juli, 18 Juli Ambo dilantik. Dari Letnan 2 itu sampai dengan pangkat kapten Ambo dinasnya di Armada Timur di Surabaya. Surabaya. Jadi kapal pertama kali yang Ambo tugas itu di kapal destroyer. Dulu bekas dari Perang Dunia Kedua yang dihibahkan dari Amerika ke Indonesia. Namanya KRI Samadikun. Nah di situ Ambo menjadi asisten divisi sampai dengan pangkat kapten Ambo berdinasnya di kapal destroyer di Samadikun, pindah ke KRI Mungin Sidi. Kemudian dari Mungin Sidi Ambo sekolah ke Jerman. Ke Jerman ngambil kapal perang KRI Wiratno waktu itu kan. Nah dari kapal Wiratno itu Ambo sekolah lagi di Kelapa II. Setelah itu Ambo baru turun ke pendarat di Lanal Cirebon ya, jadi wakil komandan. Namanya Perwira Pelaksana. Kalau di Angkatan Darat namanya Kasdik. Tahun 97 Ambo di Cirebon sampai tahun 1999. Lalu 1999 Ambo diangkat menjadi komandan kapal perang. Komandan kapal presiden namanya KRI Barakuda. Barakuda ya. Ya, dan alhamdulillah itu adalah pertama kali jadi komandan. Ambo dipercaya menjadi komandan kapal presiden. Dan itu adalah suatu kebanggaan karena waktu itu komandan kapal presiden itu tidak semua perwira bisa jadi komandan kapal itu, tapi alhamdulillah ya karena prestasi, kepercayaan dari pimpinan, saya dianggap mumpuni waktu itu ya. Ini pernah mereka. Dan itu akhirnya jadi komandan kapal presiden. Lalu setelah jadi komandan kapal presiden, Ambo menjadi komandan detasemen markas di Armada Barat, kemudian melanjutkan sekolah Sesko, pulang sekolah Sesko komandan kapal lagi. Banyak di kapal. Dari Gili Manuk komandan kapal Silas Papare, Silas Papare 386, kapal small corvette yang dari Jerman. Nah di situ terakhir Ambo komandan kapal corvette dan alhamdulillah di situ Ambo dapat penghargaan menjadi komandan kapal terbaik di Armada Barat waktu itu. Setelah itu Ambo turun ke darat ke Mabes TNI. Pernah di Mabes di Cilangkap TNI ya, jadi pendarat. Lalu pindah ke Makassar menjadi asisten perencana Lantamal 6 Makassar. Kemudian lanjut lagi ke Komandan Lanal Lampung tahun 2007 sampai dengan 2009. Pangkat waktu itu Pak? Sudah kolonel. Jadi kolonel Ambo di Makassar. Di Makassar kolonel Pak. Di Makassar. Kemudian Lampung pindah ke Jakarta. Kemudian Ambo lanjut sekolah lagi di Universitas Pertahanan. Nah dari situ Ambo kembali ke Mabesal menjadi Sekdis Kotmar. Kemudian terakhir di Armada Barat menjadi Inspektorat. Inspektorat ke Mabes TNI lagi. Lalu terakhirnya jadi komandan pangkalan di Padang. Itu terakhir. Itu Ambo pensiun. Pensiun di situ. Boleh bertanya sedikit Pak? Ini kan banyak pertanyaan orang, mungkin 80% orang di Indonesia nih ya. Kok orang Sumbar nggak ada yang pangkatnya sampai Jenderal Bintang 4? Nah ini. Sampai dengan hari ini memang belum ada ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah suatu saat akan ada. Tapi bisa ada? Bisa ya, itu kan hanya masalah tentang nasib ya, nasib garis tangan. Tapi TNI Angkatan Laut itu pernah dipimpin oleh seorang putra terbaik dari Minangkabau. Namanya adalah Laksamana Muda TNI Muhammad Natsir. Bintang 2. Bintang 2 ya. Nah, dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut ya, tahun 1946 sampai dengan 1948. Dan kebetulan beliau itu satu-satunya. Ya, kebetulan beliau sebagai seorang datuk ya. Jadi Muhammad Natsir ini bintang 2 Laksamana Muda TNI Muhammad Natsir. Datuk. Datuknya apa nama? Datuk Basa Nan Balimo. Berarti ya dari Maninjau tuh. Dari Maninjau ya. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita ini bisa suatu saat akan ada putra dari Minangkabau ini, kita doakan. Jadi komandan di luar pun ada ya. Jadi apa tentara apa namanya perdamaian. Pernah ada penugasan ya. Itu luar biasa sekali. Jadi jawabannya seperti pasti akan ada. Masalah waktu aja Pak. Tinggal mungkin kita akan berdoa karena putra-putra Minangkabau ini banyak juga yang pintar-pintar itu kan. Semuanya masalah garis tangan gitu.
Jadi ini Pak, kita beralih ke pertanyaan kita. Bapak kan sudah mulai purnawirawan ya dari 2001. Nah, jadi kegiatan apa setelah menjadi purnawirawan ini apa nih sekarang? Ya, yang pertama memang Ambo menikmati dulu ya. Jadi setelah jadi militer selama lebih kurang 35 tahun. Iya, lama juga itu. Jadi karena lulus tahun 87, pensiun tahun 2021 gitu ya, lama ya. Nah, kemudian setelah pensiun tentu Ambo mulai memasuki dunia masyarakat biasa. Iya, sipil. Kebetulan karena Ambo sebagai seorang datuk bergabung Ambo di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Oh, Menjadi pengurus tahun 2022 sampai tahun 2026 sebagai ketua satu harian Elkam Sumatera Barat. Masya Allah. Jadi Di situ Minangnya dapat banget ya. kebetulan kita bergabung dan memang alhamdulillah ini adalah merupakan pengalaman ya, bagaimana kita itu hidup bermasyarakat. Apalagi awak di kampung Sumatera Barat kan, nah, kita dipenuhi dengan adat istiadat, kita anak kemanakan ya. Dan apalagi orang Padang ini kan filosofisnya kan tinggi, adat menjadikan syarat kita bulah, ya kan. Betul. Di samping itu juga saya ikut di dalam kemasyarakatan adalah masyarakat pencinta organik disingkat dengan Maporina. Jadi ada LSM atau NGO yang bergerak di bidang bagaimana merubah mindset masyarakat dari menggunakan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Nah, Ambo sebagai di nasional sebagai Dewan Pengawas, wakil ketua Dewan Pengawas di tingkat nasional. Tapi di Sumatera Barat Ambo sebagai ketua Dewan Pengawas. Untuk saat ini mondar-mandir terus dong Sumatera Barat. Ya. Nah, di samping itu juga di dalam organisasi sosial lain Ambo ikut di gerakan 1000 Minang. Dulu kita namanya Gebu Minang kan? Gebu ya. Di situ Ambo sebagai ketua satu bidang organisasi. Sekarang ketuanya Pak Oso. Oso. Begitu. Nah, kemudian di dalam kegiatan ekonomi UMKM Sumatera Barat bersama-sama dengan kawan-kawan kita mendirikan koperasi sabut kelapa. Apa? Kosapa. Nah, jadi koperasi sabut kelapa di mana sabut kelapa yang tadi limbah masyarakat, sabutnya kita olah menjadi sesuatu yang menarik, yaitu coco fiber dan coco feed. Ini dijadikan bahan baku mulai dari untuk kursi, ya. Kalau di Cina, di Jerman ini menjadi tempat duduknya Mercy. Bikin sofa, bikin spring bed. Kemudian juga coco fibernya itu juga untuk macam-macam ya, bisa untuk adalah pupuk, bunga segala macam gitu kan. Luar biasa, banyak lah ya. Nah, ini kan di pabriknya di Pariaman, di Kabupaten Pariaman. Pariaman ya. Jadi kita ikut bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tapi bisa lah ya orang-orang bergabung ke depannya. Yang nonton bisa pengen minat nih mau gabung gitu gimana? Boleh. Contohnya kan banyak hal gitu kan di UMKM ini, dan kebetulan tahun 2021 juga waktu saya menjabat menjadi komandan Pakalan, kita ada kegiatan yaitu adalah membuat rendang. Waktu itu kan kita ada festival merendang sedunia. Iya. Yang waktu itu kan mungkin pernah dengar di bulan Agustus ada di Lantamal di Padang. Kita membuat kegiatan festival rendang sedunia. Di mana memasak rendang di tempat masing-masing kan waktu itu kan masih COVID. Iya, benar. Nah, kita bikin kegiatan merendang ini di seluruh dunia. Motivasinya cuma satu, bahwa rendang ini adalah makanan kuliner asli dari Sumatera Barat. Minangkabau dari Minangkabau, di mana rendang ini adalah makanan khas. Kalau di Dadai namanya kepalo jamba kan? Nah, itu. Jadi rendang ini kita dengar di negara tetangga nih mau diklaim menjadi masakan asli dari mereka, dan ternyata ini kan kita nggak mau dong. Ini kan adalah produk asli dari Indonesia, dari Sumatera Barat. Dia juga orang Minang yang datang dari sini. Ya, kemudian kita membuat ini dalam rangka untuk penguatan. Iya. Sehingga kita meyakinkan kepada Gubernur Sumatera Barat Pak Maedi waktu itu, Buya Maedi. Kita sudah Buya ya? Sudah Buya Maedi, Pak ini kita harus membuat satu kegiatan di mana kegiatan untuk memperkuat bahwa ini berasal dari Indonesia. Dan kebetulan difasilitasi oleh Ibu Panglima TNI waktu itu, Ibu Nani. Mereka sebagai ketua Dekranasda waktu itu sedang ada kegiatan di Lantamal.
Iya, saya lapor, lalu Ibu Nani melapor kepada Ibu Presiden, Ibu Iriana Joko Widodo. Dan alhamdulillah Ibu Presiden, Ibu Iriana Joko Widodo berkenan untuk menjadi keynote speech membuka acara merendang sedunia itu. Yang diikuti waktu itu saya catat lebih kurang sekitar 4.000 orang memasak di rumah masing-masing secara virtual, sehingga dapatlah waktu itu penghargaan rekor muri merendang sedunia. Nah, itu ceritanya. Tadi itu alhamdulillah penggeraknya di situ ya Pak Gianto. Ya mohon maaf, Ambo sebetulnya yang menggagas ya, dihadirin oleh Gubernur Abu Yama Eldi, Wali Kota dan Rem. Itu gagasan yang sangat bagus tuh, bisa bersatu ya kan, menyatukan ibu-ibu sedunia dalam keadaan Covid. Nah ini mungkin nanti suatu saat bisa lagi menyatukan iya atau menjadi sebagai apalah gitu kan. Ya memang kan semua itu kan ada jalan. Jadi ada di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi dimanapun kita bertugas sebetulnya tugas itu, ide itu banyak aja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bermanfaat baik pada keluarga, lingkungan, pada masyarakat maupun daerah. Di mana konsep ini sebetulnya prinsipnya masih sederhana, bagaimana keberadaan TNI Angkatan Laut Lantamal waktu itu bermanfaat bagi Sumatera Barat. Kebetulan karena saya komandannya ada orang Padang, ini ada kegiatan rendang. Sebetulnya kan sama dengan kita itu bagaimana membela negara. Rendang ini kan identitas. Iya benar. Sama dengan KFC. KFC itu orang tahunya adalah dari Kentucky. Colonel Sanders. Sama dengan McDonald pasti Amerika. Rendang dari mana? Kan bukan dari Vietnam. Identitasnya milik Indonesia. Jangan sampai rendang ini diakui oleh UNESCO menjadi miliknya negara lain. Kan konyol itu. Maka itu saya bilang ini bentuk peduli saya kepada Sumatera Barat. Maka saya harus melakukan ini sebagai bela negara. Identitas. Bela Indonesia. Nah, gitu. Indonesia harga mati. Luar biasa sekali ini. Kalau diterusin panjang nih. Nah ini Pak. Mungkin suatu saat ya kita kan nggak tahu ya, mungkin apakah kena purnawirawan jenderal dan tidak bermaksud apa-apa. Suatu saat nanti rakyat ingin mungkin duduk sebagai wali kota kah, bupati kah di daerah atau DPRD. Nah itu melihat apa yang perlu untuk khusus pemuda aja nih, apa yang perlu dibenahi pemuda-pemuda agar betah dia hidup di kampung itu dan bisa mencari rezeki atau berkarya gitu. Ya. Jadi tepatnya sebetulnya dalam waktu dekat 2024 ini kan memang Indonesia kan akan melaksanakan kegiatan pesta demokrasi. Iya. Jadi Ambo pribadi sudah berkoordinasi, kemudian sudah bicara dengan keluarga sama anak-anak. Insya Allah 2024 Ambo akan maju menjadi anggota DPR provinsi. Kebetulan ya. Udah tahu. Kebetulan. Nah ini kan dari pembicaraan. Nah sebenarnya dari pembicaraan kegiatan 1000 rendang tadi. Jadi ini kan kalau kata orang tua dulu kan, kalau kamu pengen jadi seorang pemimpin, lihat dia pernah mendamaikan apa aja. Dari mulai yang terkecil, RT-nya kah, keluarganya kah, RW-nya kah, pernah menyatukan siapa saja kan gitu. Iya. Nah, makanya ya tadi itu karena setelah kita pensiun kan tadi kan saya sampaikan bahwa seorang militer itu tidak ada kata-kata pensiun, hanya ada ganti baju. Jadi Ambo pikir setelah jadi purnawirawan, karena memang Ambo juga hobi bermasyarakat, ya. Buktinya tadi itu Ambo ikut di seribu Maporina, Gebumina banyak ya. Kemudian juga di Elkam dan terakhir Ambo diangkat menjadi ketua Dewan Pakar Pemuda Pancasila Sumatera Barat. Banyak juga organisasi yang. Nah, jadi kegiatan ini tentu kan ada manfaat. Maka itu dengan pengalaman yang ada dengan pada diri Ambo dan juga dengan ilmu pengetahuan ya. Kemudian Ambo pikir tidak ada salahnya setelah 35 tahun Ambo mengabdi ke Republik ini melalui Angkatan Laut, sekarang Ambo ingin mengabdi pulang kampung, mengabdi membangun kampung halaman. Ya. Kebetulan Ambo pilih dapilnya adalah Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Ya, di dapil 3 Sumatera Barat dan Ambo kebetulan memilih melalui jalur Partai Nasdem. Nasdem Pak. Iya. Mudah-mudahan dan ini tidak sengaja sekali ya. Ini benar-benar nggak sengaja.
Dan memang ngobrol kita ini karena ketemu tadi ya pas makan Pak ya. Pas makan ketemu ya udah ajak ngobrol karena Pak Argianto wajahnya familiar dan beliau termasuk jenderal yang sangat low profile menurut saya karena nggak biasa Pak. Nggak biasa orang jenderal itu mau dengan orang-orang lain gitu orang-orang yang biasa kayak kita inilah ya Bung ya. Enggak lah, jadi kalau kita militer itu kan enggak juga. Jadi sebetulnya militer itu dari rakyat untuk rakyat. Dan berbeda dengan di menteri di luar negeri ya. Jadi kalau di militer Indonesia itu sebetulnya sangat dekat dengan rakyat. Iya, kalau di luar negeri kan lihat sendiri itu. Ya, kalau di luar negeri mereka militer itu adalah alat negara juga, tapi mereka kan berbeda cikal bakalnya. Iya, dia robot ya. Nah, jadi kalau di Indonesia ini kan memang dulunya kan dari rakyat, ya kan. Sekarang sudah pensiun kembali lagi. Kembali rakyat. Tapi sedikit menjawab tadi pertanyaan. Iya, yang pemuda tadi. Pemuda tadi sebetulnya begini, setiap pemimpin dimanapun juga, baik itu di daerah, pasti mereka punya cita-cita kan, bagaimana membawa daerah itu menjadi lebih maju. Yang tadinya dari katakanlah mungkin kurang sejahtera menjadi sejahtera. Sehingga siapapun juga yang menjadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, dimanapun di Republik ini, tujuannya kan cuma satu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, mensejahterakan. Tujuan akhirnya kan begitu. Nah, ya beruntunglah bagi daerah yang memiliki pemimpinnya yang peduli. Baik itu bupati, wali kota, di mana beliau-beliau ini kan tentunya kan sudah mempunyai program-program menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian bagaimana mengangkat ekonomi. Di sinilah sebetulnya masyarakat bisa melihat mana pemimpin yang katakanlah mumpuni, mana juga pemimpin katakanlah yang mungkin ya macam-macam kan ini kriteria kan masyarakat lihat bisa menilai, ya kan. Nah, masalah lapangan pekerjaan ya tentunya kan ini harus ada juga perhatian dari masyarakat. Kalau kita mau bekerja, otomatis kan harus skill dari mana? Ya kita belajar. Jadi semakin tinggi kita belajar, otomatis kan pengetahuan kita juga makin ini. Tapi kalau kita nggak belajar, bagaimana mau kerja? Ya bisa juga bekerja, tapi mungkin jadi kuli pelabuhan atau mungkin menjadi pekerjaan-pekerjaan kasar. Apalagi di zaman digital sekarang ini, Pak. Kan kalau dulu pemuda itu sangat pengen sekali merantau meninggalkan kampungnya gitu, Pak. Nah, trik Pak Hargianto untuk supaya pemuda itu dengan era digital seperti saat ini dia bertahan di kampung dan menghasilkan di kampung gitu kan, nggak usah lah merantau gitu. Ada triknya sedikit bisa jadi Pak sampaikan. Kalau Anda melihat begini Pak, di daerah manapun itu pasti ada potensi daerahnya yang dimiliki. Kita gali itu ya. Jadi kalau kita ingin bangun di kampung halaman kita di mana? Agam itu rata-rata daerahnya subur, maka pasti di situ pertanian. Dan jangan lupa bertani itu atau mungkin berada di gunung itu hari ini adalah merupakan satu kemewahan. Kita sudah tinggal di Jakarta seperti hari ini di Rawamangun kan tidak pernah kita lihat sawah. Iya betul. Menghirup udara pun mungkin kotor, banyak debu, ya kan? Mencari uang pun di sini juga bersaing. Kalau tidak alang kepalan tinggi ilmu susah yuk di Jakarta. Nah, Tapi kalau kita di kampung kita punya posako tinggi, punya tanah dari orang tua peninggalan. Mungkin kan? dia bisa bikin semacam kotet untuk kita sendiri sambil bertani gitu ya. Ya itu salah satunya kan. Jadi sebetulnya tapi bisa nggak menarik minat pemuda itu untuk bertani lagi gitu? Ya maka itu kan tugasnya pemerintah ini memfasilitasi. Kemudian tugas kita juga sebagai seorang masyarakat kan tidak mungkin juga pemerintahnya menanggung beban kita. Berarti kemauan dari si pemuda itu ada sendiri. Mau ada jalan. Nanti suatu saat ada banyak nih pemuda yang ada kemauan untuk itu, Bapak dukung dong. Ya kan hari ini kan banyak juga nih pemuda di mana-mana kembali ke kampung. Betul. Dia bertani lado, berani bertani kentang. Di mana kentang dan kemudian cabai lado tuh hari ini kan cukup tinggi nilainya. Tapi kemarin itu kan sempat pupuk susah, mungkin itu juga solusinya tadi pupuk organik tadi Pak. Ya, jadi kan pupuk organik itu kan salah satu pupuk berbagi jalan keluar. Tapi kan proses ini kan dilakukan juga oleh masyarakat. Sehingga sebetulnya kalau masyarakat itu mau bertahan di kampung bukan juga tidak mungkin, sangat mungkin. Justru malah hari ini orang juga tidak perlu harus jauh-jauh merantau. Di kampung halaman pun juga sebetulnya mereka bisa berjualan rendang,
tidak usah punya juga toko. Dia bikin saja rendang di rumah, Iya, packing yang bagus, lalu diiklankan melalui media, orang pesan, dia kirim pakai Gojek. Berarti kamu sendiri. Berarti balik lagi seperti menjadi TNI tadi. Iya. Kembali kepada diri kita, jangan salahkan orang lain. Ya, jadi hari ini kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tua. Kecuali zaman Ambo dulu, zaman saya dulu kan itu manual. Handphone tidak ada, internet tidak ada. Kalau tidak belajar, tidak mendengarkan dari guru, kita nggak dapat ilmu. Hari ini kalau ilmu tidak usah, istilahnya itu repot-repot. Kita cukup pakai Google hari ini, sudah tidak ada lagi yang nggak tahu. Coba sekarang buktinya, Adina tanya apa di dunia ini? Ada di situ ya? Ada di sini. Iya. Ya kan? Dunia ada di telapak tangan. Ada. Jadi jarak sudah tidak ada lagi di dunia. Berapa hari ini jarak terjauh di muka bumi? Iya, sudah kelihatan ya di map. Coba sebutkan berapa jarak terjauh di muka bumi hari ini? Ya, hari ini kita wawasan kurang juga masalah itu. Jadi pemirsa, ini media atau apa? Apa namanya? Apa ya? Ya, anggap host kita Abo, host, ya. Dia bilang, aku tanya gini kan, berapa jarak hari ini terjauh di muka bumi? Nggak saya jawab. Sebetulnya mudah. Jarak terjauh hari ini di muka bumi Telapak tangan. sepanjang tangan saya Sebenarnya menyentuh handphone. jawaban mau itu. Tapi mau Jadi ini penting. Hari ini kan saya kepengen tahu anak saya, istri lagi apa, kan tinggal bilang gini aja. kadang-kadang masih ada yang percaya ngelihatnya di air, padahal di video call udah ada ya. Nah, Iya, oke, luar biasa sekali. Makasih banyak Pak sudah ngalor ngidul dan ternyata kembali lagi kepada peristiwa yang lalu. Jadi apa yang terjadi masa kini itu sudah dilewati oleh orang-orang masa dulu. Sejarah selalu berulang ya Pak ya. Jadi jangan pernah menyalahkan siapa-siapa kalau kita ingin menjadi siapa-siapa, karena kembali kepada diri kita Pak ya. Hujan ameh di kampung orang, hujan batu di kampung awak, namun ranah tercinta dicintai juga kan itu. Oke, makasih Pak Argianto. Ya, ada tambahan dari Pak mungkin untuk yang bisa disampaikan? baik, jadi pemirsa dimanapun berada, sana Ambo di kampung halaman ataupun di rantau, Ambo ingin menyampaikan satu hal ya. Jadi hidup ini sebetulnya adalah satu proses, ya, proses yang harus dilewati oleh semua, baik laki ataupun perempuan. Kemudian sesuai dengan pepatah dan kaji awak di surau dulu kan, bahwasanya di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Kalau kami di militer lebih cenderung mengatakan kalau mau banyak cara, kalau nggak mau banyak alasan. Banyak alasan. Nah, sehingga kalau ada kemauan pasti kita akan mencari bagaimana jalannya. Iya betul. Kemudian yang terakhir yang juga kita harus sampaikan bahwa nasib kita ini tidak akan berubah kecuali diri kita yang berubah. Bayangkan sanak saudara, ayah saya sebagai seorang sopir oplet di zaman tahun itu, tahun 80-an, memiliki seorang anak ya, dengan segala macam kelebihan dan kekurangan saat itu. Akhirnya seorang anak ini bisa menjadi komandan kapal perang dan akhirnya menjadi bintang. Jadi di situ saya ingin pesankan kepada seluruh generasi muda dimanapun berada, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa diri ini, aku bukan anak orang kaya, aku bukan anak seorang pejabat. Tidak, itu semua bisa kita atasi dengan mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, jaga kesehatan, jaga lingkungan. Karena dimanapun berada, ya seperti ibaratnya orang menanam padi, padi itu tidak akan pernah dia bisa berkembang kalau dia tidak dipindahkan. Ya, kemudian dia ditaruh di satu tempat, pada saat dia benih, setelah dia akan tumbuh besar, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Di situ dia berkembang. Nah, maka itu pesan saya kepada generasi muda, jangan pernah berputus asa, percaya kepada diri sendiri, dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menjadi urusan Allah. Ya mudah-mudahan motivasi ini bisa menjadi suatu hal yang positif, dan mungkin nanti suatu saat akan bisa baca di buku yang Abu buat, di buku autobiografi yang judulnya Stokar Oplet Jadi Komandan Kapal Perang. Sudah dibuat itu Pak? Sudah dibuat, sudah 1000 mau cetak dan mau bagikan ke masyarakat di Bukit Tinggi, di Agam Padang. Nanti cetak yang kedua insya Allah kita akan kirimkan kembali. Oke, terima kasih Pak lah memberi kesempatan untuk kami, awak dan seluruh yang menonton
dan itu sangat bermanfaat karena ya seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Davan Mulifa dan di sebelah saya ada Pak Argianto. Terima kasih. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.